Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur hari ini. Di sini kami akan menjelaskan tentang terobosan riset IPTEK ke ruangan desa kota dalam pembangunan berkelanjutan yang beranggotakan Dede Siti Asiyah dan Putri Ayu Lestari. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang akrab disebut sebagai IPTEK. IPTEK adalah suatu tempat yang menjadi sumber informasi yang tentunya dapat menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan seseorang, khususnya di bidang teknologi dari waktu ke waktu. IPTEK bisa pula diartikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai informasi dan pengetahuan tentang berbagai teknologi. Tujuan IPTEK sendiri yaitu untuk menambah informasi dan pengetahuan manusia serta membantu mempermudah pekerjaan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya, penggunaan handphone, yaitu digunakan manusia untuk saling berkomunikasi dengan jarak jauh. Contoh selanjutnya dari petani. Petani menggunakan hewan seperti kerbau untuk menggarap tanahnya. Itu yang dilakukan petani pada zaman dulu. Sementara pada zaman sekarang, dengan adanya IPTEK, manusia menciptakan traktor untuk mempermudah pekerjaan manusia, khususnya petani dalam menggarap sawahnya. Nah, perkembangan IPTEK bersinergi dengan kemajuan peradaban manusia. Dulunya, IPTEK adalah sebuah kebudayaan yang dilakukan secara rutin dan di zaman sekarang ini berkembang menjadi suatu alat yang dapat membantu pekerjaan manusia. Manusia yang memiliki jiwa untuk berkarya pastinya tidak akan berhenti untuk terus mengembangkan IPTEK dan terkadang dengan banyak kelebihan yang dimiliki IPTEK membuat sebuah perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat, baik itu perubahan positif maupun negatif. Contohnya, penggunaan traktor mempercepat pekerjaan petani dalam menggarap sawahnya. Contoh negatifnya, dengan adanya traktor, banyak kulit tani yang tidak mendapat pekerjaan lagi. Manfaat IPTEK. Keberadaan IPTEK yang semakin maju membawa banyak sekali perubahan di dunia. Ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari perkembangan IPTEK. Misalnya, yang pertama, mempermudah kita mendapatkan segala hal. Kita bisa dengan mudah mendapatkan banyak hal, seperti barang-barang yang sulit bisa kita dapatkan di suatu daerah melalui belanja online. Ini adalah bukti nyata perkembangan IPTEK media komunikasi yang bisa didapatkan dengan cara yang mudah dan murah. Bayangkan dengan zaman dahulu ketika IPTEK belum sehebat sekarang ini, di mana manusia jika ingin mendapatkan sesuatu, mereka harus pergi ke tempat barang tersebut. Yang kedua, membantu penyelesaian permasalahan manusia. Umumnya, manusia pasti memiliki masalah yang sama, yakni bagaimana memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kemajuan IPTEK ini menjawab semuanya. Misalnya, dari adanya kemajuan untuk memiliki pangan, bisa kita dapatkan pula dari berbagai teknologi pertanian yang semakin canggih. Yang ketiga, kehidupan menjadi lebih maju. Dibanding dengan masa primitif, masa sekarang sudah sangat berbeda jauh dari segi berpakaian, bagaimana memenuhi kebutuhan makan, bagaimana berkomunikasi, dan sebagainya. Yang keempat, mempermudah mengoptimalkan bisnis. Dengan adanya IPTEK, kita bisa melakukan bisnis di rumah. Kita hanya memerlukan koneksi internet dan perangkat yang menunjang koneksi. Bisa menggunakan handphone ataupun laptop dan sebagainya. Yang kelima, komunikasi menjadi lebih mudah. Jelas sekali ya bahwa sekarang ini berkomunikasi itu menjadi lebih mudah karena dengan adanya IPTEK. Pada zaman dahulu, berkomunikasi ini dilakukan dengan mendatangi kediaman seseorang dan berkomunikasi langsung.
Tapi saat ini berbeda. Kita bisa berkomunikasi dengan seseorang yang berbeda di tempat yang berbeda dan sangat jauh dengan cara yang mudah kita dapatkan. Bahkan kita bisa saling bertatap muka sekalipun tidak sedang di tempat yang sama. Inilah kekuatan iptek yang mengagumkan. Selanjutnya, pengertian pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem teknologi, ekologi, dan sosial, di mana masyarakat bergantung padanya. Nah, konsep pembangunan berkelanjutan sendiri memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Nah, konsep pembangunan itu dibahas pada konferensi tingkat tinggi atau KKT pada tahun 1992 dan memiliki dua gagasan penting. Pertama, gagasan kebutuhan. Gagasan kebutuhan ini mementingkan kesejahteraan dan kebutuhan kaum miskin. Sementara untuk gagasan yang kedua yaitu gagasan keterbatasan. Gagasan keterbatasan ini yaitu lebih kepada sumber daya alam yang memiliki porsinya masing-masing sehingga pengolahannya perlu diperhatikan agar dapat digunakan untuk masa kini hingga masa yang akan datang. Adapun konsepnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada pemborosan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua, tidak ada dampak pada lingkungan atau kerusakan lingkungan. Dan konsep yang ketiga, kegiatan pembangunan harus meningkatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, konsep pembangunan ini juga disampaikan oleh Sutami Harja pada tahun 2004 yang meliputi pemerataan, pengamanan kelestarian, pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat, dan pertahanan kualitas kehidupan manusia masa kini hingga masa yang akan datang. Pengaruh iptek dalam pembangunan berkelanjutan. Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup tahun 1990 mengatakan bahwa kebijakan lingkungan dalam kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan yaitu berorientasi pada teknologi dalam pengelolaan risiko, antara lain penciptaan inovasi teknologi dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Jelas sekali bahwa iptek sangat berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Dikarenakan dengan adanya pembangunan berkelanjutan, segala fasilitas umum bisa dimanfaatkan bagi seluruh lapisan masyarakat. Contohnya ketika pembangunan jalan layang atau jalan baru lainnya untuk mengurangi kemacetan. Hal ini tidak luput dari adanya pengaruh teknologi yang semakin hari semakin canggih dan maju. Kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Dalam hal ini, pola pembangunan tersebut perlu diperhatikan fungsi sumber daya alam dan sumber daya manusia agar dapat terus-menerus menunjang kegiatan atau proses pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ciri-ciri pembangunan berkelanjutan yang pertama, upaya pembangunan untuk kesejahteraan manusia tidak diikuti oleh polusi atau pencemaran yang melampaui ambang batas sebagai akibat aktivitas pembangunan itu sendiri. Yang kedua, pembangunan tidak mengganggu keseimbangan ekologis, misalnya pembangunan pertanian atau pembangunan kota yang mengurangi luas hutan secara berlebihan, sehingga banyak spesies yang punah. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui secara bijaksana. Dan yang keempat, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dikembangkan untuk melindungi atau mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan memberikan kemampuan untuk membangun bagi generasi yang akan datang. Selanjutnya yang kelima, yaitu pemanfaatan kemajuan iptek sebagai langkah untuk mengurangi masalah yang akan muncul sebagai
akibat dari pembangunan dengan memperhatikan keselarasan dan keseimbangan. Yang selanjutnya, yang keenam, yaitu perencanaan pembangunan yang berlandaskan penelitian dan riset-riset serta undang-undang yang berlaku dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan manusia. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, dengan pemanfaatan iptek akan mengurangi permasalahan yang ditimbulkan dari pembangunan terutama dalam departemen pekerjaan umum. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ayu. Ada keruangan kota. Kota merupakan pusat kegiatan seperti kegiatan ekonomi, pemerintahan, kebudayaan, pendidikan, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan seperti ini umumnya dilakukan di daerah inti kota dan disebut daerah pusat kegiatan atau Central Business District. Mengingat kota mempunyai fungsi sebagai pusat kegiatan, maka penataan ruangnya harus melalui perencanaan yang cermat agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Perencanaan penataan ruang perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama ada aspek sosial seperti kependudukan, sosial budaya, pendidikan, agama, status sosial, dan struktur sosial masyarakat. Aspek kedua ada ekonomi, seperti pendapatan per kapita, produksi, perdagangan, pertambangan, dan lain-lain. Yang ketiga ada aspek fisik seperti relief dan tanah. Kemudian ada fasilitas yang harus ada di dalam kota. Penataan ruang kota yang baik perlu didasarkan pada kondisi fisik pemerintah kota sebagai pengatur kebijakan dan tingkat perekonomian serta kebutuhan penduduk terhadap fasilitas yang dibutuhkan penduduk kota. Fasilitas-fasilitas yang harus ada dalam tata ruang kota meliputi untuk perkantoran, pemukiman, pendidikan, pasar, pertokoan, rumah sakit, tempat hiburan. Yang kedua ada untuk jalur-jalur jalan, seperti jalur jalan di dalam kota maupun yang menghubungkan dengan wilayah lain di sekitar kota. Yang ketiga ada taman kota, alun-alun, tempat olahraga, taman bermain untuk rekreasi keluarga, dan area parkir yang memadai. Kemudian ada keruangan desa. Perkembangan desa berdasarkan potensinya, desa dapat dikelompokkan menjadi yang pertama ada desa dengan potensi tinggi, yaitu desa yang memiliki lahan pertanian yang subur, topografi datar, dan agak miring, dilengkapi dengan fasilitas irigasi teknis. Oleh karena itu, di desa seperti ini mempunyai kemampuan besar untuk berkembang lebih lanjut. Yang kedua ada desa dengan potensi sedang, yaitu desa yang memiliki lahan pertanian agak subur, irigasi sebagai teknis, sebagai non-teknis, topografi tidak rata. Hal ini mengakibatkan perkembangan desa yang lambat. Yang ketiga ada desa dengan potensi yang rendah, memiliki lahan pertanian yang tidak subur, topografi berbukit, sumber air sulit diperoleh, pertanian bergantung pada curah hujan. Hal ini merupakan penghambat sehingga desa sulit berkembang. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi maju mundurnya suatu desa. Yang pertama ada potensi desa yang mencakup potensi alam dan non-alam. Yang kedua ada interaksi desa dengan kota. Yang ketiga ada lokasi desa terhadap daerah sekitarnya yang lebih maju. Kemudian ada unsur-unsur pembentuk desa. Yang pertama ada daerah, terdiri atas tanah-tanah yang produktif dan non-produktif, serta penggunaannya. Lokasi, luas, batas yang merupakan lingkungan geografis setempat. Wilayah desa umumnya digunakan untuk pemukiman, pekarangan, dan lahan pertanian. Yang kedua ada penduduk, meliputi jumlah pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian. Yang ketiga ada tata kehidupan, meliputi organisasi pemerintahan, organisasi sosial, adat istiadat, dan seluk-beluk kemasyarakatan yang terkait dengan desa tersebut. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan hidup yang tidak lepas satu sama lain. Daerah menyediakan kemungkinan hidup. Penduduk dapat menggunakannya untuk mempertahankan hidup. Sedang tata kehidupan akan memberi jaminan ketentraman dan keserasian hidup bersama di desa. Selanjutnya ada pengaruh iptek dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
Tidak hanya di perkotaan, di wilayah pedesaan pun sudah dimasuki oleh perkembangan teknologi informasi. Lantas apa yang bisa disikapi dari kondisi tersebut, terutama sekali dalam hal upaya percepatan pembangunan kawasan pedesaan dan wilayah yang dikategorikan terpencil? Banyak hal yang mestinya bisa dilakukan dengan berbagai kemudahan teknologi dan komitmen pimpinan lembaga yang ada. Pada konteks inilah kita bisa melihat pembangunan wilayah pedesaan, yaitu sebagai bagian dari proses demokratis pembangunan. Selama ini, konsep pembangunan cenderung bersifat insentif dan dorongan dari pemerintah atasan untuk mempercepat perubahan suatu wilayah. Sementara pembangunan yang berbasis pada kemandirian dan kreativitas masyarakat hanya dianggap sebagai kreativitas daerah semata. Tidak ada upaya untuk mengangkat dan memasalkan konsep tersebut. Akibatnya, perubahan daerah berbeda-beda tergantung wilayah masing-masing. SDM yang berkualitas, industri, pertanian, dan perkebunan yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih. Itu semua tidak dapat terjadi tanpa adanya SDM yang berkualitas. SDM bisa berkualitas asalkan digali terus dengan keterampilan yang memadai, seperti pembelajaran menggunakan mesin untuk membajak sawah, menggunakan komputer untuk mengatur keuangan, untuk menjual hasil perkebunan, dan pengetahuan tentang sumber daya alam. Kemudian ada 4 faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan desa. Yang pertama ada pendekatan spasial atau tata ruang. Pendekatan ini merupakan dasar atau acuan arah pembangunan desa dengan memperhatikan tata ruang dan pemetaan desa untuk melihat potensi desa. Yang kedua ada pendekatan sektoral atau BUMDes. Pendekatan ini fokus untuk membangun ekonomi desa sehingga menjadi desa yang mandiri. Pendirian dan pemberdayaan BUMDes masuk dalam konsep pendekatan ini. Yang ketiga ada pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola potensi desa. Pendidikan untuk generasi penerus desa perlu diperhatikan agar keberadaan desa yang sejahtera dapat berkelanjutan. Yang keempat ada pendekatan teknologi informasi dan komunikasi. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas. Kemajuan teknologi dan arus informasi juga harus dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa, seperti mempermudah layanan publik dan memberi transparansi penggunaan dana desa. Kemudian ada pengaruh iptek dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. Proses dan kebijakannya tidak sama pada setiap kota, tergantung pada kota-kotanya. Salah satu tantangan terbesar konsep tersebut saat ini adalah menciptakan keberlanjutan, termasuk di dalamnya keberlanjutan sistem politik dan kelembagaan sampai pada strategi program dan kebijakan, sehingga pembangunan kota yang berkelanjutan dapat terwujud. Pertumbuhan kota dengan diiringi penduduk yang besar sebagaimanapun akan membutuhkan area yang lebih besar, sehingga akan menimbulkan permasalahan dengan alam. Pembangunan kota harus memperhatikan alam dan lingkungan sebagai konsep. Kota besar bukanlah tempat yang cocok untuk tempat tinggal jika persoalan lingkungan diabaikan. Kemudian ada perwujudan kota yang berkelanjutan. Yang pertama ada kota berkelanjutan dibangun dengan kepedulian dan memperhatikan aset-aset lingkungan alam, memperhatikan penggunaan sumber daya, meminimalisasi dampak kegiatan terhadap alam. Yang kedua ada kota berkelanjutan berada pada tatanan regional dan global, tidak peduli apakah besar atau kecil, tanggung jawabnya melewati batas-batas kota. Yang ketiga ada kota berkelanjutan meliputi areal yang lebih luas, di mana individu bertanggung jawab terhadap kota. Keempat ada kota berkelanjutan memerlukan aset-aset lingkungan dan dampaknya terdistribusi secara lebih merata. Yang kelima ada kota berkelanjutan adalah kota pengetahuan, kota bersama, kota dengan jaringan internasional, prinsip dasar kota yang berkelanjutan. Untuk dapat menciptakan suatu kota yang berkelanjutan diperlukan 5 prinsip dasar yaitu ekologi, ekonomi, pemerataan, peran serta, dan energi.
Antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan terkesan kontradiktif atau dengan kata lain harus ada yang dikorbankan. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya ketidakseimbangan kekuatan di masyarakat yang menawarkan kepentingan tertentu untuk meletakkan kepentingan individu berjangka pendek di atas kepentingan kolektif berjangka panjang dari suatu masyarakat yang sustainable. Kemudian ada persyaratan yang harus dicapai dalam merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan. Yang pertama dalam konteks ekonomi. Pembangunan harus menghindari upaya-upaya untuk memperkaya suatu kelompok yang akan menyebabkan kemiskinan bagi kelompok-kelompok lain. Dengan adanya ketidaksamaan itu, berkelanjutan hanya dicapai. Yang kedua ada dalam konteks fisik, tetapi tidak dalam konteks sosial ekonomi. Sehingga dalam pembangunan berkelanjutan, keadilan dan persamaan benar-benar menjadi dasar yang wajib diterapkan. Kemudian dalam konteks ekologis. Dalam konteks ekologis, pembangunan selayaknya menjaga, memperbaiki dan memulihkan sumber daya alam yang dimiliki, baik pada daerah-daerah yang dimanfaatkan secara produktif maupun pada daerah-daerah marginal. Yang keempat ada dalam konteks sosial, diperlukan suatu solidaritas, koordinasi dalam tindakan, serta partisipasi oleh berbagai sektor dan individu. Untuk itu diperlukan suatu pembenahan kelembagaan, pembagian tanggung jawab, dan kerjasama yang baik dari para pembuat keputusan. Kesimpulannya adalah pembangunan berkelanjutan memiliki 3 komponen, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam kaitannya dengan usaha pertambangan, perusahaan memang secara ekonomis harus memperoleh untung, namun ia juga harus memberi manfaat sosial kepada masyarakat dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Tidak hanya di perkotaan, di wilayah pedesaan pun sudah dimasuki oleh perkembangan teknologi informasi. Lantas apa yang bisa disikapi dari kondisi tersebut, terutama sekali dalam hal upaya percepatan pembangunan kawasan pedesaan dan wilayah yang dikategorikan terpencil? Banyak yang mestinya bisa dilakukan dengan berbagai kemudahan teknologi dan komitmen pimpinan lembaga yang ada. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.